Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Persembahan yang berkenan bukan yang terbesar. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika persembahannya kepada Tuhan merupakan kurban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan kurbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah lalu memelintir kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Tembolok serta bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, manusia cenderung menilai dari apa yang terlihat. Persembahan yang besar dianggap lebih berarti, sementara yang kecil sering dipandang kurang berharga. Cara pandang ini juga bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita, yaitu seolah-olah hanya mereka yang memiliki lebih atau orang dengan keadaan ekonomi mapan yang layak datang kepada Tuhan. Namun Imamat pasal 1 ayat 14-17 menunjukkan bahwa Allah tidak berpikir seperti manusia. Dalam bagian ini Tuhan memberikan ketetapan bahwa jika seseorang tidak mampu membawa lembu atau kambing, ia dapat mempersembahkan burung tekukur atau anak merpati. Ini adalah bentuk korban yang jauh lebih sederhana dan terjangkau bagi orang miskin. Namun yang sangat penting adalah korban ini tetap disebut sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Artinya di hadapan Allah persembahan dari orang sederhana juga memiliki nilai yang sama sebagai ibadah yang berkenan. Saudara, hal ini menegaskan bahwa Allah membuka jalan bagi semua orang untuk datang kepadanya. Ia tidak menetapkan standar yang hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu. Sistem korban dalam imamat justru menunjukkan keadilan dan belas kasih Allah yang memberi ruang bagi setiap umat tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, nilai persembahan tidak terletak pada besar kecilnya, tetapi pada ketaatan dan kesungguhan hati dalam mengikuti ketetapan Tuhan. Saudara, kebenaran ini mengoreksi cara pandang kita. Jangan pernah merasa tidak layak datang kepada Tuhan hanya karena apa yang kita miliki terbatas. Tuhan tidak menutup pintu bagi siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Sebaliknya, kita juga perlu berhati-hati agar tidak menilai ibadah orang lain berdasarkan apa yang terlihat. Apa yang kecil di mata manusia bisa sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita? Tuhan tidak menuntut yang di luar kemampuan kita, tetapi Ia rindu kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai pagi ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada kami di pagi hari ini. Bagaimana mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali untuk memberikan yang terbaik dari versi kami. Untuk tidak melihat persembahan orang lain, cara ibadah orang lain lewat mata kami, lewat hidup kami yang terbatas ini Tuhan. Tetapi mau memahami bahwa semua persembahan nilainya sama di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mempraktikkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami menjalani hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.